Di Kampung Talok, dulu ada satu aturan yang katanya hampir semua warga pegang. Kalau ada yang mengetuk pintu antara jam 11 malam sampai jam 1 dini hari, jangan dibuka. Siapapun yang panggil, jangan langsung percaya. Mau suaranya laki-laki, mau suaranya perempuan, atau mau kedengarannya seperti tetangga sendiri, tetap jangan dibuka. Karena menurut cerita yang gua dengar, kalau pintu itu sampai dibuka, yang masuk bukan orang, tapi pocong. Dan pocong itu gak cuma numpang lewat. Dia bisa masuk dan diam di dalam rumah. Kadang dia di ruang tengah, kadang di lantai, dan ada juga yang bilang kalau dia bisa naik ke atas ranjang. Nanti menjelang subuh, baru dia hilang sendiri. Awalnya, gua pikir mungkin ini cuma cerita dari kampung yang lama-lama dibesar-besarin. Sampai gua inget lagi malam waktu gua masuk ke rumah Pak Bagio. Perempuan yang duduk di depan gua itu bilang, "Pocong yang kamu cari itu aku." Dan dari situ gua mulai paham, mungkin yang warga takutin selama ini bukan cuma ketukan pintunya, tapi alasan kenapa dia datang. Ini lanjutan dari cerita Mas Lakon sebelumnya. Di bagian pertama, Mas Lakon datang ke rumah Pak Bagio, orang yang katanya pernah menghentikan gangguan pocong ningrum di Kampung Talok. Tapi di rumah itu dia justru bertemu perempuan tua, dan anak kecil yang menurut Pak Ilham seharusnya nggak ada. Karena Pak Bagio itu tinggal sendirian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Setelah malam itu, gua sebenarnya nggak langsung berani bahas banyak. Bahkan sama Doni pun kami nggak ngobrol terlalu banyak. Karena rasanya aneh. Mulut pengen cerita, tapi kepala masih penuh. Yang kami tahu, kami masuk ke rumah Pak Bagio. Ada perempuan yang bukain pintu. Ada anak kecil, ada perempuan tua, dan ada Pak Bagio di kamar, seperti orang sakit. Tapi tangannya terus memberi isyarat. Lalu perempuan itu bilang, "Pocong singkok golei, iku aku." Dan setelah kami keluar, rasanya sesuatu seperti ikut pulang. Bajani sendiri yang bilang, "Melo iki, melo mulih." Yang artinya, ikut pulang. Untungnya setelah dibersihkan di rumah Mbah Jani, gangguan itu nggak lanjut sampai rumah. Tapi rasa penasaran gua justru makin besar. Karena seminggu kemudian, waktu gua ketemu Ade dan Pak Ilham, beliau bilang satu hal yang bikin gua makin gak enak. Katanya, Pak Bagio itu tinggal sendirian. Gak ada perempuan, gak ada perempuan tua, gak ada anak kecil, dan gak ada siapa-siapa di rumah itu selain Pak Bagio. Berarti yang gua lihat malam itu siapa? Dan kalau perempuan itu memang bukan manusia biasa, kenapa dia ada di rumah Pak Bagio? Kenapa bukan di rumah lain? Kenapa dia seperti nunggu orang yang datang nyari cerita tentang dia? Nah, di situ Pak Ilham akhirnya cerita sedikit. Ceritanya gak lengkap, karena beliau juga kelihatannya berat buat ngomong. Tapi dari potongan cerita itu, gue mulai ngerti kenapa warga Kampung Talok memilih diam soal pocong ningrum. Menurut Pak Ilham, kejadian itu sudah lama, bahkan sebelum beliau menikah dengan ibunya Ade. Jadi ini bukan cerita baru, bukan juga kejadian yang cuma 1-2 orang yang tahu. Katanya, dulu hampir satu kampung tahu soal cerita itu. Tapi justru karena terlalu banyak yang tahu, cerita ini akhirnya ditutup.
Nama kampungnya di sini tetap gua samarkan sebagai Kampung Talok. Kampung Talok ini bukan nama asli. Karena dari awal, keluarga Ade juga minta jangan dibuka terang-terangan. Yang gua tahu, dulu ada seorang perempuan di kampung itu. Namanya Ningrum. Nama Ningrum ini yang akhirnya melekat di cerita ini. Gua nggak berani bilang semua detail dari cerita ini pasti benar, karena gua sendiri dapatnya dari potongan cerita. Tapi intinya, Ningrum ini pernah mengalami kejadian buruk, sangat buruk. Menurut kabar yang beredar, dia jadi korban perbuatan jahat laki-laki. Dan yang bikin cerita ini makin berat, warga waktu itu justru tidak sepenuhnya membela dia. Sebagian malah menyalahkan Ningrum. Ada yang bilang dia membawa masalah sendiri. Ada yang bilang dia bikin malu keluarga. Ada juga yang bilang tahu sesuatu, tapi memilih diam. Nah, ini bagian yang dari awal bikin gua nggak nyaman. Karena kalau cerita horor, orang biasanya langsung fokus ke pocongnya. Padahal sebelum ada pocong, ada manusia-manusia yang ikut bikin semuanya jadi panjang. Setelah kejadian itu, hidup Ningrum berubah. Dia makin tertutup, jarang keluar, dan kalau ada orang yang lewat, katanya dia lebih sering diam di dalam rumah. Lalu, beberapa waktu kemudian, Ningrum meninggal. Cara meninggalnya masih simpang siur. Ada yang bilang dia sakit. Ada yang bilang dia mengakhiri hidupnya sendiri. Ada juga yang cuma bilang, "Wes, ojo dibahas." Artinya, sudah, jangan dibahas. Tapi yang jelas, setelah Ningrum meninggal, kampung itu mulai gak tenang. Gangguan awalnya bukan langsung ada pocong yang berdiri di tengah jalan. Bukan. Awalnya cuma ketukan. Waktu malam hari, ada satu rumah dengar pintu depannya diketuk. Tok, tok, tok. Suaranya pelan. Warga yang pertama ngalamin itu awalnya mikir ada tetangga yang datang. Karena di kampung, kalau ada yang ketuk pintu malam-malam, biasanya ada urusan penting. Mungkin minta tolong, mungkin ada orang sakit, mungkin ada kabar darurat. Jadi pintu itu dibuka sedikit. Dan begitu pintunya terbuka, orang rumah langsung mundur. Karena yang berdiri di depan bukan tetangga, bukan juga orang lewat, tapi pocong. Pocongnya diam tepat di depan pintu. Kainnya terlihat kotor. Wajahnya tidak jelas. Dan sebelum penghuni rumah sempat benar-benar sadar, pocong itu udah masuk ke dalam rumah. Pocongnya nggak lompat. Pocongnya juga nggak ngejar. Dia masuk biasa aja, kayak memang udah dikasih izin karena pintunya dibuka. Yang punya rumah panik. Ada yang teriak, ada yang lari keluar, ada yang cuma diam karena badannya lemes. Tapi pocong itu nggak ngejar. Dia cuma masuk ke ruang tengah, lalu diam. Ada versi yang bilang dia rebahan di lantai. Ada juga yang bilang kalau dia naik ke tempat tidur. Dan orang-orang di rumah itu cuma bisa menunggu sampai pagi. Bayangin aja, satu rumah nggak ada yang berani tidur. Kalau anak kecil yang mau nangis, mulutnya sampai ditutup sama ibunya. Bapaknya duduk di dekat pintu, tapi nggak berani gerak. Karena mereka nggak tahu kalau dideketin itu bakal makin parah atau enggak. Menjelang subuh, pocong itu hilang sendiri. Nggak ada bekas, nggak ada kain, nggak ada tanah. Tapi orang yang melihatnya biasanya langsung sakit. Ada yang demam, ada yang kejang-kejang, ada yang beberapa hari susah diajak ngomong.
Awalnya, warga masih menganggap itu kejadian satu rumah saja. Tapi malam berikutnya, rumah lain kena. Ketukannya sama. Tok, tok, tok. Jamnya juga mirip, antara jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Warga yang sudah dengar cerita di hari sebelumnya langsung gak berani buka pintu. Tapi ada juga yang belum tahu. Ada yang nekat buka, ada yang cuma ngintip dari celah dinding, ada yang menjawab dari dalam. Dan dari situ gangguannya makin menyebar. Yang bikin warga makin takut, suara dari luar kadang gak cuma ketukan. Kadang ada suara orang manggil nama penghuni rumah. Kadang seperti suara perempuan menangis. Kadang seperti tetangga yang minta dibukakan. Ada satu cerita, seorang bapak hampir buka pintu karena suara dari luar seperti tetangganya. Katanya, ada orang sakit yang butuh bantuan. Bapaknya sudah jalan ke pintu, tapi istrinya narik tangannya. Istrinya cuma bilang, "Jangan, jam segini jangan dibuka." Mereka akhirnya diam di dalam. Ketukannya juga masih sama. Tok, tok, tok. Tapi kali ini ketukannya lama. Suaranya pelan dan terdengar sabar. Sampai akhirnya berhenti sendiri. Besok paginya, tetangga yang suaranya tadi terdengar dari luar ternyata tidak kemana-mana. Orangnya hanya tidur di rumah, dan dia tidak datang di malam itu. Dari situ warga makin yakin kalau suara dari luar gak selalu bisa dipercaya. Yang manggil itu bisa saja terdengar seperti manusia, tapi belum tentu manusia. Lama-lama, aturan itu menyebar ke seluruh kampung. Kalau sudah menjelang malam, pintu rumah sudah dikunci lebih awal. Anak-anak tidak boleh main sampai gelap. Lampu yang ada di depan rumah juga dibiarkan menyala. Dan kalau ada keluarga yang belum pulang, biasanya ditunggu sampai jam tertentu. Setelah lewat jam 11 malam, kampung itu diam. Bukan diam karena tidur, tapi diam karena semua orang menahan diri. Kalau ada ketukan, mereka saling lihat di dalam rumah. Tidak ada yang berani jawab. Masalahnya, gangguan itu nggak berhenti. Malam satu, rumah di ujung kena. Malam berikutnya, rumah yang dekat musola. Besoknya, rumah yang ada di dekat kebun. Seolah-olah pocong itu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain. Dan makin lama, warga mulai sadar satu hal. Rumah yang didatangi itu seperti bukan dipilih sembarangan. Beberapa orang yang didatangi katanya punya hubungan dengan kejadian Ningrum. Ada yang dulu ikut menyebarkan omongan. Ada yang dulu pernah menyalahkan dia. Ada yang tahu siapa pelakunya, tapi dia memilih diam. Dan ada juga yang waktu itu ikut menekan keluarga Ningrum supaya masalahnya tidak dibesar-besarkan. Nah, dari situ ketakutan warga berubah. Awalnya mereka takut karena ada pocong. Tapi lama-lama mereka takut karena merasa mungkin rumah mereka akan didatangi juga. Bukan karena salah apa-apa malam itu, tapi karena sesuatu yang dulu pernah mereka biarkan. Itu yang bikin cerita ini makin berat. Karena warga bukan cuma takut pada sosoknya. Mereka juga takut pada ingatan lama yang ikut kebuka setiap kali pintu diketuk. Makanya, kalau ada orang luar yang bertanya, lebih mudah bilang kalau cerita itu pamali. Lebih mudah bilang untuk tidak dibahas. Dan lebih mudah untuk pura-pura tidak tahu. Daripada harus ngomong bahwa dulu mungkin ada satu perempuan yang tidak benar-benar dibela. Pada saat itulah, nama Pak Bagio mulai muncul. Pak Bagio waktu itu bukan orang sembarangan. Setidaknya dia tokoh desa di situ. Ada yang bilang dia kepala desa. Ada yang bilang dia lurah.
Dan ada juga yang bilang beliau punya kemampuan tertentu. Gue sendiri gak bisa memastikan. Tapi yang jelas, warga akhirnya meminta Pak Bagio untuk melakukan sesuatu. Karena gangguan itu sudah bikin satu kampung kelelahan. Mereka bukan cuma takut, tapi mereka capek. Bayangin, tiap malam orang nunggu ketukan. Orang tua gak bisa tidur. Anak-anak jadi gampang sakit. Sampai-sampai setiap keluarga bagi tugas. Yang laki-laki jaga pintu, yang perempuan nenangin anak. Dan besok paginya mereka tetap harus kerja seperti biasa. Kalau terus-terusan begitu, kampung itu bisa rusak pelan-pelan. Pak Bagio akhirnya turun tangan. Tapi bagian ini justru yang paling tertutup. Pak Yoham tidak menjelaskan secara detail apa yang dilakukan oleh Pak Bagio. Beliau cuma bilang, setelah Pak Bagio mengurus masalah itu, gangguannya mulai berhenti. Tidak langsung hilang dalam satu malam, tapi perlahan ketukan itu makin jarang. Lalu sampai tidak terdengar lagi. Akhirnya rumah-rumah mulai tenang. Orang-orang juga mulai berani tidur. Kampung pelan-pelan kembali seperti biasa. Masalahnya, setelah warga merasa aman, justru Pak Bagio yang berubah. Beliau mulai sakit. Badannya melemah. Ada yang bilang dia seperti kena stroke. Ada yang bilang dia sering kejang. Ada yang bilang dia bicaranya jadi gak jelas. Dan setelah kejadian itu, beliau mundur dari urusan desa. Dari situ, warga mulai pelan-pelan menjauh. Awalnya mungkin masih ada yang datang, masih ada yang bantu Pak Bagio. Tapi lama-lama, semua orang punya urusannya masing-masing. Kampung sudah aman, ketukan udah gak ada. Nama Ningrum sudah tidak disebut lagi. Orang-orang yang dulunya ketakutan mulai hidup normal. Tapi Pak Bagio, orang yang katanya menyelesaikan semuanya, justru tinggal sendirian. Itu yang paling bikin gua kepikiran. Karena malam waktu gua datang ke rumahnya, Pak Bagio masih ada di sana. Dia duduk di atas ranjang. Dia nggak banyak bergerak, tapi tangannya seperti memberi isyarat, seperti ingin mengatakan sesuatu. Sementara perempuan yang duduk di depan gua justru bilang, "Pocong yang kamu cari itu aku." Kalau cerita Pak Ilham benar, berarti perempuan itu kemungkinan Ningrum. Tapi pertanyaannya, kenapa dia ada di rumah Pak Bagio? Apakah karena Pak Bagio dulu menghentikan gangguannya? Apakah ada sesuatu yang belum selesai antara Ningrum dan Pak Bagio? Atau Pak Bagio sebenarnya tahu bagian cerita yang tidak pernah warga ceritakan? Gua nggak bisa jawab. Dan mungkin memang itu alasan kenapa warga tidak mau cerita. Karena kalau semuanya dibuka, yang muncul bukan cuma cerita pocong, tapi kesalahan orang-orang yang masih punya keluarga, masih punya nama, dan mungkin masih tinggal di sekitar sana. Setelah Pak Ilham cerita, beliau menegaskan satu hal. Jangan lanjutkan tulisan itu. Jangan cari tahu lagi, dan jangan datang lagi ke kampung itu. Gue sempat bilang, tujuan gue cuma mau menulis cerita berdasarkan pengalaman. Tapi Pak Ilham langsung tidak setuju. Beliau bilang, cerita itu bukan buat main-main. Warga sana saja menghindar. Kalau ada orang yang membahas terlalu jauh, obrolannya langsung dihentikan. Bukan cuma karena takut aib lama kebuka, tapi karena mereka percaya kalau cerita pocong Ningrum itu dibuka lagi, sosok itu bisa datang. Gue waktu itu diam. Karena setelah apa yang gue alami di rumah Pak Bagio, gue gak bisa lagi menganggap itu cuma omongan orang kampung. Gue sendiri sudah melihat perempuan itu. Gue sendiri sudah dengar kalimatnya.
Gue sendiri sudah merasakan ada sesuatu yang ikut di mobil sampai Mbah Jani harus membersihkan kami. Dan yang paling bikin gue kepikiran, Pak Ilham marah bukan karena ada cerita, tapi karena gue bener-bener datang. Seolah-olah dengan datang ke sana, gue sudah membuka sesuatu yang seharusnya tetap ditutup. Ade sendiri cuma bisa diam waktu dimarahin sama bapaknya. Dia juga tidak banyak membela diri. Mungkin dia juga menyesal karena sudah memberi jalan. Atau mungkin dari awal dia nggak menyangka kalau gue benar-benar akan cari tahu sampai rumah Pak Bagio. Sejak itu, gue nggak melanjutkan tulisan rumah pocong Ningrum. File catatannya sempat ada. Potongan ceritanya juga ada. Tapi setiap mau disusun, rasanya selalu berat. Bukan karena datanya kurang, justru karena datanya terlalu aneh. Bagian yang paling jelas adalah bagian yang gue alamin sendiri. Bagian ketika di rumah Pak Bagio. Perempuan itu, anak kecil di spion, dan ucapan Mbah Jani bahwa ada yang ikut pulang. Tapi, bagian asal-usul Ningrum tetap banyak yang bolong. Siapa pelakunya? Kenapa warga menyalahkan Ningrum? Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Bagio? Kenapa setelah kejadian itu beliau sakit? Dan kenapa bertahun-tahun setelah gangguan itu katanya selesai, sosok perempuan itu masih muncul di rumah Pak Bagio? Sampai hari ini, gue nggak tahu jawaban pastinya. Gue cuma tahu ada cerita yang memang tidak bisa dibuka dengan cara yang biasa. Bukan karena tidak ada saksi, justru karena saksinya terlalu banyak, tapi semuanya memilih diam. Kampung Talok mungkin sudah berubah sekarang. Jalanannya mungkin sudah lebih baik. Lampunya mungkin sudah lebih terang. Orang-orangnya juga mungkin sudah banyak yang pindah. Tapi ada satu bayangan yang susah gue lepas, yaitu bayangan rumah-rumah di kampung yang tiba-tiba diam setelah jam 11 malam. Saat orang-orang di dalam rumah mulai menahan napas, anak-anak disuruh tidur, lampu depan dibiarkan menyala, lalu dari luar ada suara ketukan. Tok, tok, tok. Bukan suara yang keras, bukan seperti orang marah, tapi suara yang pelan, suara yang sabar. Seolah-olah yang di luar tahu, cepat atau lambat, ada satu orang yang akan penasaran dan membuka pintu. Dan begitu pintu dibuka, semua aturan selesai. Dia masuk, dia di dalam rumah, lalu menunggu sampai subuh. Kadang gue masih kepikiran, apakah gangguan itu benar-benar selesai waktu Pak Bagio turun tangan? Atau sebenarnya cuma pindah tempat? Karena saat gue datang ke rumah Pak Bagio malam itu, perempuan itu tidak muncul sebagai pocong yang mengetuk pintu. Dia muncul sebagai penghuni rumah. Dia membukakan pintu. Dia mempersilahkan gue masuk dan duduk di depan gue. Lalu dia bilang bahwa dialah yang gue cari. Dan buat gue, itu jauh lebih mengganggu. Karena kalau pocong itu masih di luar rumah, kita masih punya pilihan untuk tidak membuka pintu. Tapi malam itu gue sadar, kadang yang salah bukan karena kita membuka pintu. Kadang kita sendiri yang datang ke rumahnya. Kalau kalian mendengar cerita ini sebagai lanjutan dari bagian pertama, mungkin pertanyaan yang paling ganggu bukan lagi soal pocongnya, tapi soal diamnya orang-orang di kampung itu. Karena dari cerita Ningrum yang membuat semuanya panjang bukan cuma kematiannya, tapi orang-orang yang dulu memilih membiarkan, menutup, dan baru takut setelah sesuatu datang mengetuk pintu rumah mereka satu persatu. Kalau kalian punya cerita tentang satu kampung, satu keluarga, atau satu rumah yang menyimpan banyak aturan aneh seperti ini, ceritain aja apa adanya dan kirim ke email yang ada di kolom deskripsi. Gak usah ditambah-tambahin, cerita aja seperti kalian cerita ke teman sendiri. Karena kadang
bagian yang paling mengganggu dari sebuah cerita horor bukan soal sosok yang datang malam-malam, tapi alasan kenapa dia datang.